Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al Khair FM dimanapun berada, kembali kita bertemu pada kegiatan Kurma Kuliah Ramadan. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan hari ini kita bisa kembali mendengari bersama pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah, sebagian sunnah-sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kajian kita pada hari ini yaitu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Sahabat Al Khair FM dimanapun berada, tentunya suatu ibadah akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa ketika seseorang mempersiapkan sebelum dia beribadah tersebut. Contohnya misalnya kita ingin membaca Al-Quran, maka ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, yakni seperti adab-adab dalam membaca Al-Qur'annya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bih wa la tajfu an wa la taghlu fi." Bacalah Al-Qur'an, janganlah kalian mencari makan dengannya, janganlah kalian menjauh dari membacanya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan di dalamnya. Dari hadis tersebut bahwasanya kita dapat simpulkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita harus niat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ikhlas? Sebagaimana yang disampaikan para ulama, orang yang ikhlas itu misalnya membaca Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang membaca Al-Quran, setiap kali membaca Al-Quran dia mampu mengkhatamkan selama 3 hari misalnya. Dan ini terus menerus dia laksanakan. Istiqomah dia dalam membaca Al-Quran tersebut.
Namun ketika dipuji oleh orang lain, dia merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya. Nah, akibat tersebut, dia tidak lagi menghatamkan Al-Quran selama 3 hari. Don, jadinya don. Tidak bersemangat lagi. Nah, ini merupakan sifat ria yang ada pada dirinya. Nah, karena ria itu yaitu meninggalkan sesuatu ibadah yang dia laksanakan karena makhluk. Nah, jadi ketika seseorang meninggalkan sesuatu ibadahnya yang sudah didawamkannya, istiqomah dalam melaksanakan ibadah tersebut, namun ia tinggalkan karena orang lain atau karena makhluk. Kemudian sebaliknya, ketika seseorang melaksanakan ibadah karena makhluk, karena ada seseorang, atau misalnya karena diharuskan oleh lembaga dan dia semata-mata ingin menjalankan tugasnya bukan semata-mata karena ibadah karena Allah. Nah, ini harus kita perhatikan dan harus kita waspadai bahwasanya ini adalah merupakan syirik kepada makhluk. Nah, dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harapannya seharusnya orang tadi yang 1 kali khatam dalam 3 hari, nah dia harus istiqomah. Nah, tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, dia harus istiqomah. Nah, ketika dia tetap istiqomah, nah misalnya apakah itu program dari suatu lembaga atau yang lainnya, dia tetap istiqomah. Nah, maka ini adalah merupakan sikap yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Adab yang pertama, seorang pembaca Al-Qur'an harus ikhlas. Sebagaimana telah disampaikan tadi, seorang pembaca Al-Qur'an juga harus menjaga adab terhadap Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an menampakkan aurat dan tidak takzim terhadap Al-Qur'an. Sahabat Al-Khair FM dimanapun berada, seorang pembaca Al-Quran hendaknya menghadirkan perasaan bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperhatikan kita atau telah melihat kita. Selain itu, hendaklah ia membaca Al-Quran dengan kondisi seakan-akan ia melihat Allah. Apabila dia tidak melihat Allah, nah maka sesungguhnya Allah yang melihatnya. Nah, itu harus kita tanamkan pada diri kita. Adab-adab membaca Al-Quran yang pertama, apabila seorang membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, seharusnya membersihkan mulut dengan siwak atau sejenisnya. Nah, kalau di zaman sekarang kan biasanya gosok gigi, nah, sikat gigi. Nah, jadi kita dianjurkan untuk sikat gigi terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Sebagaimana sunnah Rasulullah,
Pilihan dalam bersiwak itu atau membersihkan mulut bisa dengan ranting pohon aruk. Nah, namanya ranting pohon aruk. Jenis kayu ini adalah jenis siwak yang paling baik karena aromanya yang harum. Jadi lebih cepat membersihkannya. Dan memiliki hawa panas yang dapat mengangkat bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang ada di mulut. Jadi ada beberapa pilihan, nah bisa menggunakan kayu, yaitu namanya kayu aruk. Dan kalau hanya sekarang kan kita biasanya menggunakan pasta gigi. Nah, itu sejenisnya. Nah. Kemudian apa saja yang dapat digunakan untuk membersihkan mulut? Selain tadi pasta gigi, nah bisa kain, kain yang kasar. Nah, karena kan biasanya kita kalau mau sholat karena waktu yang mepet misalnya, nah bisa kita menggunakan ujung dari baju kita untuk membersihkan sebagian gigi kita dan lain sebagainya. Nah, sejenisnya kain kasar. Sahabat Al Khair FM rahimakumullah dimanapun berada, bahwasanya bersiwak dengan jari, apakah sudah dianggap bersiwak? Nah, ini ada pertanyaan. Apakah bersiwak dengan jari jemari kita, apakah sudah dianggap bersiwak? Nah, menurut para ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang paling masyhur adalah hal itu tidak dianggap bersiwak. Nah, jadi kalau hanya dengan tangan itu dianggap tidak bersiwak. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa hal itu dianggap bersiwak. Nah, dianggap bersiwak. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa hal itu dianggap bersiwak apabila tidak didapati selain jari. Dan tidak dianggap bersiwak apabila didapati alat selain jari. Misalnya ada alat yang lain ketika mandi di dalam ruangan kamar mandi, ada mohon maaf kita misalnya dalam keadaan telanjang. Nah, di situ. Nah, jadi bisa bersiwak dengan tangan. Saat bersiwak hendaknya memulai dari sisi kanan mulut. Nah, dari sisi kanan mulut. Dan berniat mengerjakan sunnah. Nah, ini yang terpenting, yaitu niatnya untuk melaksanakan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berkata ketika bersiwak hendaknya membaca doa. Nah, ada doa yang diajarkan oleh baginda oleh ulama. Nah, bukan nabi lah tapi ulama. Yakni Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah berkah untukku padanya, wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Imam Al-Mawardi, ulama mazhab Imam Syafi'i berkata, disunahkan bersiwak pada sisi luar dan dalam gigi. Menggosokkan siwak pada ujung-ujung gigi dan pangkal geraham serta langit-langit tenggorokan dengan menggosokkan secara lembut.
Imam Al-Mawardi ini adalah merupakan ulama mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi dianjurkan bersiwak itu yaitu pada ujung gigi. Nah, jadi gigi bagian luar, kemudian ada gigi bagian dalamnya. Kemudian pangkal-pangkal geraham, serta langit-langit. Nah, tapi kalaunya menggunakan kayu, jangan terlalu keras. Nanti akan melukai bagian dinding langit-langit. Jadi dengan lembut. Kemudian lagi ulama mazhab Imam Syafi'i berkata, hendaknya bersiwak menggunakan batang kayu yang pertengahan, yakni tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Jangan juga terlalu kering karena tadi takutnya akan merusak atau melukai mulut kita. Dan juga tidak terlalu basah. Karena takutnya akan menyebabkan mulut kita seakan-akan itu basah, menimbulkan rasa jijik. Imam Al-Mawardi mengatakan apabila batang siwak terlalu kering, hendaknya ia dilunakkan dengan air. Dibasahi dulu kalaunya yang kering. Tidak mengapa pula menggunakan siwak orang lain atas seizin pemiliknya. Jadi ketika kita misalnya ketinggalan siwak, itu ada kawan di higa, asal ikhlas saja kawannya minjemi. Bisa kita menggunakan siwak dari teman asalkan dengan izin pemiliknya. Adapun apabila mulutnya najis karena ada darah atau yang lainnya, maka makruh membaca Al-Quran sebelum membersihkannya. Jadi ketika mulut kita berdarah, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita membaca Al-Quran. Para pendengar Suara Al-Khair FM rahimahullah, ada 4 hukum perihal penggunaan siwak. Yang pertama yakni wajib. Dikatakan wajib apabila hilangnya najis atau aroma tidak sedap. Apabila hilangnya najis atau aroma tidak sedap, sangat bergantung pada penggunaan siwak. Jadi ketika seseorang tidak bersiwak, bau mulutnya, menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nanti ketika beribadah itu bisa, kalau salat berjamaah bisa mengganggu orang yang di samping. Maka ini diwajibkan untuk bersiwak atau membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu haram. Apabila ia menggunakan siwak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan ia tidak tahu keridaan sang pemilik siwak. Jadi diharamkan bersiwak tuh ketika meminjam tanpa sepengetahuan orang lain. Misalnya ada hantang-hantang di manakah siwak kawan itu dipakai, itu haram. Yang ketiga yakni makruh bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, untuk menghilangkan bau mulut. Jadi bagi kita yang saat berpuasa, misalnya kita di bulan puasa Ramadan, maka makruh kita bersiwak. Dan kita tuh dianjurkan sebelum imsyak. Sebelum imsak telah, kita dianjurkan sudah membersihkan mulut kita. Kemudian yang keempat yakni sunnah.
Nah, sunnah dalam setiap kondisi. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.